Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Sania dengan NIM 612012300019, kelas LA1, semester 3, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagaha. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian akhir semester atau UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fahmi Amirullah Anwar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diajarkan dari awal semester hingga akhir semester dari bab 1 sampai bab 9. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Ada bab 1 tentang perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama hingga Jokowi. Langsung saja ke poin yang pertama. Masa Orde Lama 1945 hingga 1966. Perekonomian Indonesia masih terpencil dan tergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Pemerintah Orde Lama menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang pada pembangunan nasional dan kemandirian ekonomi. Masa Orde Lama diwarnai dengan inflasi yang tinggi, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya ada masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Masa Orde Baru diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan investasi asing, dan penurunan kemiskinan. Masa Orde Baru juga diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas. Masa Reformasi 1998 hingga 2014. Pemerintahan reformasi menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Masa reformasi diwarnai dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta penurunan korupsi. Masa reformasi juga diwarnai dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Poin yang keempat, ada masa Jokowi 2014 hingga 2024. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintahan Jokowi menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masa Jokowi diwarnai dengan peningkatan investasi infrastruktur dan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masa Jokowi juga diwarnai dengan tantangan ekonomi global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya ke materi bab 2, ada pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Indonesia. Yang pertama, poin pertama, ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak masa Orde Baru. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain ada investasi, konsumsi, ekspor, impor, dan kebijakan moneter dan fiskal. Poin yang kedua ada perubahan struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia telah berubah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi di Indonesia antara lain ada
perkembangan teknologi, perubahan kebijakan ekonomi, perubahan struktur demografi, dan perubahan pola konsumsi. Ada sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada sektor pertanian yang masih menjadi salah satu sektor yang paling penting dan perekonomian di Indonesia. Yang kedua ada sektor industri, telah berkembang menjadi salah satu sektor yang paling penting di dalam perekonomian Indonesia. Yang terakhir ada sektor jasa. Sektor jasa telah berkembang menjadi salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. Materi selanjutnya ada bab 3, kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah besar yang sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, jumlah penduduk miskin masih cukup banyak. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain pendidikan yang terbatas, akses terbatas ke layanan kesehatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, distribusi kekayaan yang tidak merata. Selanjutnya ada kesenjangan pendapatan di Indonesia. Selain kemiskinan, kesenjangan pendapatan juga menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Kesenjangan ini merujuk pada perbedaan besar antara kelompok kaya dan kelompok yang miskin dalam masyarakat. Faktor-faktor yang memperburuk kesenjangan ini antara lain, pertama ada perbedaan akses terhadap sumber daya, yang kedua ada ketimpangan dalam sektor pekerjaan, yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur dan layanan. Penyelesaian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ada berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pertama program bantuan sosial, yang kedua ada peningkatan infrastruktur, yang ketiga ada pendidikan dan keterampilan, dan yang ketiga ada penyediaan kredit mikro. Materi selanjutnya ada bab 4, membahas tentang industrialisasi dan perkembangan sektor industri di Indonesia. Yang pertama ada industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi adalah proses perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Tujuan industrialisasi adalah meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi industrialisasi. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam, yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga ada ketersediaan infrastruktur, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Materi yang selanjutnya ada perkembangan sektor industri di Indonesia. Sektor industri di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa subsektor, antara lain ada industri manufaktur, yang kedua ada industri pertambangan, dan yang terakhir ada industri konstruksi. Perkembangan sektor industri di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak masa Orde Baru. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor industri, antara lain ada ketersediaan bahan baku, ada ketersediaan energi, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor industri, antara lain ada kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan industri. Tujuan kebijakan pemerintah adalah meningkatkan perdagangan nasional, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Materi selanjutnya, bab 5.
tentang perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian adalah sektor yang memproduksi barang-barang pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena sektor ini merupakan sumber utama pendapatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak Orde Baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor pertanian, yang pertama ada ketersediaan lahan, yang kedua ada ketersediaan air, yang ketiga ada ketersediaan teknologi, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian ada kebijakan investasi, yang kedua ada kebijakan perdagangan, dan yang terakhir ada kebijakan teknologi. Materi yang selanjutnya ada bab 6, membahas tentang perdagangan luar negeri di Indonesia. Perdagangan luar negeri adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara Indonesia dengan negara lain. Tujuan perdagangan luar negeri adalah meningkatkan pendapatan nasional, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jenis-jenis perdagangan luar negeri antara lain ada ekspor, menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan ada impor, pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan luar negeri ada ketersediaan sumber daya alam, yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja, dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perdagangan luar negeri ada kebijakan ekspor, yang kedua ada kebijakan impor, dan yang terakhir ada kebijakan perdagangan bebas. Materi yang selanjutnya ada bab 7, membahas tentang neraca pembayaran, arus modal asing, dan utang luar negeri di Indonesia. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi-transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran antara lain ada neraca perdagangan atau ekspor dan impor barang dan jasa, ada neraca jasa, jasa transportasi, jasa keuangan, dan lain-lain. Ada neraca pendapatan, pendapatan dari investasi, dan lain-lain. Dan ada neraca transfer, transfer dari luar negeri seperti bantuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran. Ada ketersediaan sumber daya alam, yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada perubahan harga dan kualitas barang dan jasa. Selanjutnya ada arus modal asing. Arus modal asing adalah aliran modal dari luar negeri ke dalam negeri. Jenis-jenis arus modal asing antara lain investasi langsung, investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus modal asing ada ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan perubahan harga dan kualitas barang dan jasa. Ada jenis-jenis utang luar negeri. Yang pertama ada utang bilateral, yang kedua ada utang multilateral, dan ada utang swasta. Materi yang kedelapan ada otonomi daerah dan peluang serta tantangan bisnis di daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada peluang bisnis di daerah, antara lain ada pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata. Tantangan bisnis di daerah. Yang pertama ada kebatasan infrastruktur, yang kedua ada keterbatasan akses ke pasar, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya alam.
Materi yang ke-9 membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah. Yang kedua, ada ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi daerah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Ada strategi pembangunan ekonomi daerah. Pertama, ada pengembangan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, industri, pariwisata dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir ada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat menjadi strategi pembangunan ekonomi daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.